Halo semuanya, selamat datang di channel Minta Coding. Di video kali ini kita akan belajar tentang operators. Ya, teman-teman bisa buka dulu ke Wetray School, bagian operator. Kita akan mulai dari operator aritmetik, karena operator itu ada beberapa. Operator digunakan untuk menempelkan operasi atau menggunakan operasi pada sebuah variabel dan nilainya. Contohnya di bawah sini. Di sini ada penggunaan operator matematika yaitu plus atau pertambahan 100 tambah 50. Kemudian hasilnya nanti akan dimasukkan ke variabel. Kita coba ke compiler. Terus kita akan coba print si out text. Nah, hasilnya adalah 50. Meskipun operator tambah ini dia sering digunakan untuk menambahkan dua nilai, seperti contoh yang ini, 100 tambah 50, tapi itu juga bisa digunakan untuk menambahkan variabel dan nilai. Jadi misalkan ini kan kita coba tambahkan nilai ditambah dengan nilai. Jadi datanya langsung. Nah, kita juga bisa menambahkan variabel dengan nilai. Misalkan kayak gini. Variabel dengan nilai. Gitu. Coba copy yang di sini. Jadi kita akan ambil dulu nilai sum 1. 100 tambah 50 berarti sum 1 ini adalah di 150. Nah, kemudian kita akan lakukan penjumlahan variabel dengan nilai. Sum 1 nilainya 150 ditambah 250 jadi 400 untuk sum 2. Nah, sekarang kita cari sum 3, hasil dari penjumlahan sum 2 ditambah sum 2. Sum 2 itu adalah 400, maka kalau kita tambahkan 400 tambah 400 jadi 800. Kita coba lihat hasil terakhirnya. Sum 3. 800 sesuai di sini. C++ dibagi menjadi beberapa operator untuk penggunanya. Di sini kan ada arithmetic operator, kemudian assignment operator, comparison operator, logical, dan bitwise operator. Nah, kalau untuk yang arithmetic ini ada tambah, yaitu yang barusan untuk penambahan. Kemudian ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada di sini modulus atau bagi hasil. Sisi dari bagi hasil gini. Sisa bagi hasil itu misalkan kalau ada yang dibagi, misalkan 5 dibagi 2. Nah, ketika 5 dibagi 2, itu akan menghasilkan 4,5. Nah, ketika kita, 2,5. Nah, ketika menggunakan modulus, kalau dibagikan hasilnya 2,5, 5 dibagi 2 itu. Tapi ketika dimoduluskan, karena kita pengen tahu berapa sisa dari pembagian hasilnya. Nah, ketika proses baginya itu tidak sampai koma. Cuman sampai hasil pembulanan terakhir yaitu 2. Nah, sisanya yang satu itu adalah nilai dari modulus. Karena dia sisa bagi hasil. Kita coba. Karena untuk yang lain kan teman-teman udah pasti tahu lah kalau matematika gitu ya. Jadi nggak saya contohkan palingan yang modulus. 5 modulus 2. Nah, hasilnya 1. Jadi ketika 5 dibagi 2 itu kan 2, sekian. Nah, untuk komanya kita nggak hitung, cuman sampai 2 aja. Untuk sisanya, ketika 5 dibagi 2 kan 4 gitu ininya, di sebelah sininya. Yang 2 kali 2 kan 4 gitu. Nah, 5 dikurangi 4, 1. Jadi sisanya adalah 1. Contoh lain, misalkan 7 modulus 5. Nah, ketika 7 dimodulus 5, itu kan 1, sekian. Nah,
Karena ada komanya, berarti kita cuman selesai pembagiannya sampai satu. Nah, terus 1 kali 5 5. 7 dikurangi 5, berarti sisanya adalah 2 harusnya. Kita coba, harusnya 2. Nah, kayak gini. Terus untuk penggunaannya, untuk penggunaan yang modulus, biasanya itu bisa kita gunakan untuk menghitung nilai positif sama nilai genap sama bilangan ganjil. Contoh gini, kalau bilangan ganjil, kita bisa gunakan modulus, misalkan angkanya ya, misalkan kita bikin em, number result hasilnya, numbernya itu misalkan 5. Nah, rumusnya si number ini atau 5 itu kita akan moduluskan dengan 2. Nah, nantinya kalau hasilnya adalah if resultnya itu 0 atau habis, maka dia genap. Tapi kalau bukan, maka dia ganjil. Ini. Oke, kita akan coba lihat sisanya dari hasilnya. Running yang satu, berarti dia adalah ganjil. Tapi kalau hasilnya 0 berarti genap. Kita coba yang genap. Misalkan 6. Nah, hasilnya 0 berarti dia ada bilangan genap. Kayak gitu. Jadi modus ini salah satu penggunaannya bisa kita gunakan untuk mencari nilai bilangan genap dan bilangan ganjil. Contohnya. Terus di sini ada operator increment sama decrement. Operator increment dan decrement untuk menaikkan value, sedangkan kalau ini untuk menurunkan value. Tapi menurunkan atau menaikkannya sebanyak satu buah. Contohnya gini, punya, nah gini, number 1. Terus kita bikin kayak gini, number, sorry, number plus plus, kayak gini. Terus kita cetak cout number. Jadi nilai terbaru dari numbernya. Nah, jadi 2. Karena ditambahkan 1. Jadi plus plus itu sama kayak, sorry, number sama dengan number plus 1. Tapi kalau kita pakai kayak gini, isinya deklaratif gitu ya, spesifik, terlalu panjang. Nah, kita bisa persingkat menggunakan operator increment. Kayak gini. Selanjutnya kalau ingin mengurangi, kita tinggal pakai ganti jadi minus. Number minus minus. Terus kita print lagi. Jadi ketika ditambahkan jadi 2, dikurangi jadi 1 lagi. Nah, 2 setelahnya 1. Kita coba enter dulu. 1 ditambah 1 jadi 2, 2 dikurangi 1 jadi 1. Jadi 2 dan 1. Kalau misalkan kita panggil 2 kali, oh berarti dinaikkan 2 kali. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3. 3 dikurangi 1 karena min-min, maka jadi 2. Begini. Kita lanjutkan ke bagian assignment operator. Digunakan untuk nge-assign nilai ke variabel. Jadi maksudnya memasukkan atau memindahkan nilai ke variabel. Contohnya di sini, integer x sama dengan 10. Nah, sama dengan ini, dia adalah operator assignment. Memasukkan nilai 10 ke variabel x. Kemudian ada juga di sini additional assignment operator plus sama dengan yang menambahkan value ke variabel
beserta dengan operasinya. Kan di sini ada operator aritmetik juga digabungkan dengan assignment. Jadi gabungan keduanya. Artinya jadi kita akan tambahkan dulu nilainya, kemudian dimasukkan, nge-assign ke variabel. Contohnya gini, kita coba nilai X itu awalnya 10. Kemudian kita lakukan assignment operator yang ada plusnya. Artinya ini tuh sama kayak X sama dengan X, nilai X-nya itu sendiri, ditambah dengan 5. Jadi yang awalnya X ini adalah 10, maka kita ganti X jadi 10, tambah 5 jadi 15. Cobaran. Nah, 15. Kalau misalkan kita pengen penamanya 1, ya boleh-boleh aja. Cuman ini nanti bentuknya sama kayak plus-plus. Daripada plus sama dengan 1, ya lebih baik aja diganti sama menggunakan arithmetic operator, yaitu yang plus-plus gitu. Tapi penggunanya sama kok. Hasil apa cara ngitungnya sama kayak gini. Kalau dispesifikan, dideklarasikan. Jadi, sorry, dideskriptifkan. Terus, nah kayak gini, contoh lainnya. Yang paling sederhananya adalah sama dengan, terus tadi ada plus sama dengan, terus di sini ada minus sama dengan. Nah, minus sama dengan sama kayak decrement itu kebalikan dari yang ini. Terus kalau yang kali sama dengan, nah kalau kali sama dengan, teman-teman tinggal ganti aja prosesnya di sini. Bukan X tambah 5, tapi X kali 5. Kan X kali sama dengan. Jadi, itu artinya nilai X-nya itu akan diupdate oleh, tapi dengan diproses dulu nilainya. X dikalikan dengan 5. Atau kalau ini variabel, dikalikan apa gitu. Terus berlaku juga untuk slash sama dengan, atau dibagi sama dengan, modulus sama dengan, terus di sini ada n sama dengan, terus ada or sama dengan, teman-teman bisa coba sih sebetulnya. Oke, kita lanjutkan ke comparison, atau teman-teman boleh coba klik yang di sini. Kalau mau coba, tinggal pilih salah satu gimana bentuknya. Kita lanjutkan ke comparison operator. Comparison operator digunakan untuk membandingkan dua nilai atau dua variabel. Ini penting untuk programming karena membantu kita untuk menemukan jawaban dan membuat keputusan. Nilai kembalian dari comparison adalah either 1 atau 0. Jadi nilai biner atau nilai number dari boolean. 1 true, 0 false. Teman-teman bisa cek lagi kenapa 1 0 di bagian data type boolean. Kemudian nilai ini itu dikenal sebagai boolean value atau nilai boolean. Terus untuk nilai boolean spesifiknya teman-teman bisa juga nanti ada pembahasan di next videonya. Kita coba dulu di sini contohnya X5 Y3. X kemudian lebih besar dari Y, maka dia akan menghasilkan 1. 1 ini artinya true. Coba, sorry. Nah, di sini kita bungkus kurung dulu kalau di dalam cout ya. Biar dilakukan proses dulu. Kalau sudah selesai dilakukan proses, baru ditampilkan nilai akhirnya. Tapi kalau kita nggak bungkus, itu beda lagi ceritanya. Bakal error di sini. Aku baca operator ini apa. 5 lebih besar dari 3. 1, betul artinya. Tapi kalau 1 lebih besar dari 3 atau X lebih besar dari Y, 0 artinya salah. Nah, 1 itu harusnya lebih kecil. Kalau kita ganti operatornya jadi lebih kecil, maka ini akan menjadi true. Karena 1 memang lebih kecil dari 3.
Oke, contoh operator lainnya atau daftar-daftar operatornya sama dengan, beda dengan yang sama dengan satu. Kalau sama dengan satu untuk assign, memasukkan nilai, tapi kalau sama dengan yang dua untuk ngecek apakah dia nilainya sama yang di bagian kiri dan kanannya. Misalkan X sama dengan Y, apakah nilainya sama antara X dan Y? Terus ada not equal, jadi tidak sama dengan, tanda seru sama dengan. Kalau misalkan X tidak sama dengan Y, kalau memang tidak, misalkan 3 tidak sama dengan 5, wah ini tidak sama nih, oh berarti true hasilnya. Tapi kalau ternyata nilainya sama, X dan Y 3 kedua-duanya, tapi kita pakai operator not, akan menghasilkan nilai false. Kemudian lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau lebih besar dari sama dengan, ini gabungan antara greater than dan equal. Kalau kurang dari sama dengan, gabungan dari less than dan equal. Jadi mendukung dua kondisi. Kalau yang 4 atasnya cuman satu kondisi aja. Kondisi sama, kondisi tidak sama, kondisi lebih, kondisi kurang. Nah, kalau di sini membolehkan kondisi lebih dan kondisi sama. Kalau di sini membolehkan kondisi kurang dan kondisi sama. Selanjutnya untuk logical operator. Untuk sama seperti di comparison, jadi logical ini kita bisa gunakan untuk testing nilai boolean, true atau false. Logical operator ini digunakan untuk menentukan logik antara variabel atau nilai. Ada tiga, pn, terus garis tegak dua, or, dan tanda seru satu atau not, and or not. Kalau n ini dia hasilnya itu kan ada nilai kiri dan kanan, di sini ada nilai kiri dan kanan, di sini ada nilai kiri dan kanan. Hasilnya itu akan mengembalikan nilai true kalau kedua-duanya yaitu kiri dan kanan bernilai sama kayak gitu. Terus kalau yang or akan mengembalikan nilai true kalau salah satunya bernilai true. Misalkan sebelah kiri true, sebelah kanannya true, maka true. Tapi kalau kiri true sedangkan yang kanannya false tetap true. Karena salah satu true. Di sini membolehkan salah satu true. Kalau yang kebalikannya, yang kiri false hasilnya itu, sedangkan yang kanan true, maka akan true, akan dibetulkan. Terus not, reverse the result. Jadi misalkan kalau awalnya kita punya variabel true dan di depannya ditambahkan not, maka akan dibalikan jadi false. Yang tadinya false ditambahkan operator not akan menjadi true. Kebalikannya gitu. Contohnya, kita punya nilai, boleh kita bikin nilainya dulu misalkan boolean, boolean true. Nah, X and N di sini mengembalikan nilai satu artinya true. Tapi kalau salah satu kita jadikan false, maka akan menjadi nol artinya false. Karena kalau AND operator itu mewajibkan kedua-duanya bernilai true agar hasil kesimpulannya satu atau true. Kalau ada salah satu yang false, otomatis dicap sebagai salah. Berbeda dengan or, begini. Kalau kedua-duanya true, ini udah pasti true kalau di or. Tapi kalau salah satu false, entah itu true-nya di X, Y-nya di false, atau X-nya false dan Y-nya true, selama salah satu kiri dan kanannya ada yang true, maka hasil akhirnya adalah true atau satu.
kalau di OR. Selanjutnya kalau not itu kebalikannya. Hmm, kita masukkan dulu variabelnya dan di depannya dikasih tanda not, begini. Misalkan not X awalnya adalah false, maka ketika ditampilkan menjadi true. Satu. Awalnya adalah true yaitu Y, kita ganti dulu ketika ditampilkan kan menjadi false karena kebalikan. Kayak gitu. Oke, gitu aja mungkin di akhir di bagian operator. Sampai ketemu lagi di next video.